Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Semangat Pinang, edisi Senin 2 Oktober 2023, kembali bersama saya Guru Injil Filemon. Kita memasuki episode yang ke-46 dari Injil Matius. Renungan hari ini saya beri judul Introspeksi Diri Berdasarkan Injil. Nah saudara, Alkitab berbicara cukup banyak tentang introspeksi diri atau memeriksa diri. Bukan memeriksa kesehatan jasmani, tetapi memeriksa kerohanian pribadi. Contohnya di dalam Meratapan 3 ayat 40 berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Salah satu contoh lain ada di dalam teks Matius pasal 7 yang sudah kita baca minggu lalu. Jadi hari ini kita akan fokus kepada masalah ini. Bagaimana seharusnya orang percaya atau orang Kristen mengintrospeksi dirinya. Mari kita berdoa sebentar, mohon karunia dari Roh Kudus untuk kita mengerti firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan uraiannya. Bapa surga yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, menjadi umat-Mu ya Tuhan. Tetapi Tuhan, kami menyadari sebagai manusia yang masih hidup di dalam dunia ini, kami masih perlu untuk memeriksa diri kami, karena kami masih bisa jatuh ke dalam dosa. Bahkan mungkin di antara kami yang mendengarkan renungan ini, yang menyadari kami adalah orang yang begitu terjerat dengan dosa-dosa kami. Oleh sebab itu, tolong kami Tuhan untuk memahami renungan hari ini, agar kami bisa memiliki pemahaman yang benar bagaimana kami seharusnya mengintrospeksi diri berdasarkan Injil Tuhan. Dan terlebih Tuhan, setelah kami mengerti, kami betul-betul boleh dibersihkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh, kami boleh melihat Tuhan Yesus dengan lebih jelas lagi dari apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami, yang sudah dinyatakan melalui firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Nah, saudara, Matius pasal 7 ayat 3 hingga 5, demikian bunyi firman Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, berbicara tentang memeriksa diri atau mengintrospeksi diri, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Ada sebagian orang Kristen yang begitu kritis terhadap dirinya, sehingga dia terus-menerus menyalahkan dirinya, sehingga memiliki kerendahan diri yang luar biasa. Yang sebenarnya ada baiknya bila orang itu kemudian berjumpa dengan Injil. Ya, Alkitab berulang kali menyatakan dan memberikan contoh orang-orang yang merasa rendah diri karena menyadari dosa-dosanya, tapi kemudian dia mendapatkan anugerah Tuhan. Tetapi bila tidak, maka introspeksi diri yang menyalahkan diri begitu luar biasa, membuat diri menjadi lumpuh atau putus harapan. Maka ini telah menjadi jenis introspeksi diri yang tidak sehat. Sebaliknya, saudara, ada sebagian orang seperti yang disinggung oleh Tuhan Yesus di dalam teks Matius 7 tadi, yang dalam introspeksi dirinya gagal untuk memandang atau menilai dirinya dengan benar. Dia memandang dirinya lebih baik daripada keadaan yang sebenarnya. Gagal menyadari atau mengakui kesalahan diri sendiri yang Tuhan Yesus gambarkan, kesalahannya sebenarnya lebih besar, lebih parah, lebih mencolok daripada kesalahan orang lain. Jadi ada bahaya dalam introspeksi diri. Jadi kita tidak boleh menganggap kalau kita suka introspeksi diri maka itu sudah pasti baik. Tidak, saudara. Ada bahaya dari introspeksi diri. Terlalu memandang diri rendah atau terlalu memandang diri tinggi. Jadi bagaimanakah seharusnya kita dalam mengintrospeksi diri agar kita tidak salah? Hal pertama adalah kita perlu menggumuli hal ini. Artinya, kita perlu mengintrospeksi diri. Itu adalah sebuah perintah yang baik bagi diri kita. Jangan kita abaikan seruan Tuhan, anjuran, nasihat Tuhan untuk mengintrospeksi diri.
Yang kedua, janganlah kita sampai meninggalkan iman Kristen. Karena bukan hanya dampak positif kalau kita berjuang untuk memperbaiki diri, kalau kita dibersihkan terus-menerus oleh firman Tuhan, kita tidak tahu akan menjadi seperti apa diri kita. Mungkin katakanlah 5 tahun yang akan datang, atau 10 tahun yang akan datang kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai 10 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu menjadi seperti apa. Tetapi saudara, bukan hanya mungkin 5 tahun lagi kita akan menjadi orang yang jauh lebih baik dari keadaan kita saat ini. Tetapi setelah kita meninggalkan dunia ini, singkatnya suatu hari kelak, di saat kita sudah menghembuskan nafas terakhir dan kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Suci, kita akan menyadari betapa singkatnya hidup di dunia ini dan betapa patutnya kita berjuang selama kita hidup di dunia ini untuk terus memeriksa diri kita. Dan kita tetap berpegang teguh pada iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, sambil kita bergumul melawan dosa-dosa dalam dunia ini. Introspeksi diri itu harus, tetapi sambil berpegang kepada Injil, yaitu kepada Yesus, bahwa Dia telah mati untuk menebus dosa saya, apapun dosa tersebut, asalkan saya bertobat dan sungguh-sungguh berharap pada pengampunan dosanya, percaya bahwa pengorbanannya telah menanggung semua hukuman dosa saya, dan kebenaran Yesus Kristus telah Allah berikan kepada saya sebagai anugerah yang saya terima dengan iman, maka saya diselamatkan. Dan perjuangan kita di dalam dunia ini akan dihargai oleh Allah. Tuhan akan senang menerima kita. Ya, kalau Alkitab memakai istilah, kita dianggap layak untuk masuk ke dalam kerajaannya. Berikutnya, saudara, mari kita mulai masuk ke dalam hal-hal yang lebih teknis. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 4, ayat 3 dan hingga 5. Ini adalah kata-kata dari Rasul Paulus. Bagiku, sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi perhatikan di sini Paulus menolak atau menganggap enteng masalah dihakimi baik oleh jemaat atau oleh pengadilan manusia. Bahkan dirinya sendiri tidaklah dia hakimi, karena dia percaya penghakiman itu adalah dari Tuhan di hari penghakiman. Jadi dia menolak untuk memikirkan apa penilaian orang atau bahkan penilaian dirinya. Tetapi kita melihat di ayat 4 dikatakan, bukan karena itulah aku dibenarkan. Jadi dibenarkan itu bukan karena soal berhasil atau tidak introspeksi diri atau penghakiman orang atau pengadilan manusia. Kita dibenarkan karena anugerah. Nah, saat Paulus berkata, malahan diriku sendiri tidak kuhakimi, ini tidak berarti ia tidak pernah mengevaluasi atau tidak pernah introspeksi diri. Karena dia berkata di 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi perintah yang jelas, gamblang, agar kita masing-masing memeriksa atau introspeksi diri kita. Paulus dengan kata lain ingin kita punya cukup pengenalan diri, sehingga kita bisa yakin bahwa kita benar-benar sudah diselamatkan, bukan angan-angan atau delusi. Saya bandingkan mungkin dengan seorang pemuda yang mengira dia dicintai, dia dikasih oleh seorang gadis pujaan hatinya, ternyata gadis itu tidak punya perasaan pada dirinya. Jangan sampai kita mengira diri kita diselamatkan, kita dikasihi, sudah diampuni Tuhan, tetapi sebenarnya kita tidak, karena kita belum sungguh-sungguh bertobat. Jadi sekali lagi kita harus mengintrospeksi diri kita. Kita harus mawas diri, kenali diri sendiri. Tetapi 1 Korintus di sisi lain melindungi kita dari introspeksi diri yang berlebihan. Maksud saya 1 Korintus itu yang tadi, yang di atas. Yang Paulus mengatakan,
aku sendiri tidak menilai diriku, melindungi kita dari introspeksi diri yang berlebihan yang membuat kita putus asa, mengutuki diri sendiri, dan merasa Tuhan tidak akan mau mengampuni kita. Ingat, hanya Allah yang berwenang, hanya Allah yang berhak mengutuki kita. Dan kalau kita percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus, bahwa Allah memberikan Yesus Kristus, maka sebenarnya kita tidak punya alasan untuk mengutuki diri kita, karena kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang setelah kita memeriksa diri, apa berikutnya? Mari kita lihat Roma pasal 7 ayat 21 hingga pasal 8 ayat 1. Cukup panjang. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Pasal 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Paulus sepertinya di Roma 7 ini berbicara tentang perasaan kita, orang yang sudah percaya, di saat kita mengintrospeksi diri kita dan menyadari masih ada dosa yang bercokol di dalam diri kita. Artinya, sewaktu-waktu kita masih menginginkan, kita masih melakukannya. Sehingga kita berkata, aduh, aku manusia celaka. Tetapi dalam kegusaran kita itu, kita tidak sampai kehilangan pegangan bahwa kita memiliki kemenangan atas dosa. Kemenangan yang telah didapatkan oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya dan kebangkitannya. Dan dia berikan kemenangan itu kepada kita secara cuma-cuma yang kita terima lewat iman, yaitu kepercayaan kita kepadanya. Jadi syukur hanya kepada Allah melalui Yesus Kristus. Itulah mengapa pasal 7 yang nampaknya negatif ditanggapi dengan pasal 8 ayat 1. Syukur kepada Allah. Jadi keselamatan atau kebenaran itu telah diberikan dan telah kita terima kalau Anda sudah percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan benar-benar menyerahkan hidup keselamatan Anda kepada Yesus. Jadi, meski kita masih bisa jatuh dalam dosa, masih ada dosa yang bisa muncul, bahkan mungkin berulang, tetapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Supaya lebih jelas, saya akan bacakan ayat berikutnya, ayat 2 hingga ayat 4. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi, ayat pasal 7 tadi berbicara tentang introspeksi diri kita, mendapati diri kita punya dosa, tetapi karena karya Roh Kudus mengaplikasikan keselamatan, kebenaran yang Yesus lakukan di kayu salib, itu diberikan kepada kita, digenapi di dalam kita. Nah, perhatikan Paulus memakai kata lampau, roh telah memerdekakan kamu, karena dia berbicara kepada jemaat di Roma. Jadi kalau saat ini saya bacakan buat saudara yang adalah jemaat, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ini berbicara tentang kita. Meski kita masih di dunia ini, mungkin masih ada dosa yang bisa sewaktu-waktu muncul. Tapi karena Roh Kudus itu telah mengaplikasikan keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, yang kita terima lewat iman. Terakhir, untuk memperjelas maksud saya ini, mari kita lihat ke ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah.
Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi, Paulus sedang berkata bahwa pada akhirnya, pada saat introspeksi kita selesai, atau mungkin belum selesai karena masih kita lakukan, keyakinan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah adalah bahwa kita memiliki Roh Kudus. Dan ini bukan hasil usaha kita, melainkan pemberian dari Allah. Dan tandanya kalau kita memiliki Roh Kudus, tandanya adalah N14 dipimpin oleh Roh Allah. Setelah dipimpin oleh Roh Allah, tidak berarti kita dipimpin dengan suara-suara yang di kepala kita, atau kita mendengar suara yang audible, kamu beli toko ini, kamu berjalan ke sana, kamu menikahi orang satu ini. Bukan seperti itu. Konteks dipimpin oleh roh yang Paulus maksudkan di sini adalah dipimpin dalam peperangan melawan dosa. Ya, peperangan melawan dosa. Dengan kata lain, introspeksi diri itu adalah salah satu disiplin rohani yang penting bagi pemeliharaan iman dan pertumbuhan rohani dengan cara kita dipimpin berserah diri kepada Allah Roh Kudus. Allah memanggil kita untuk mengintrospeksi diri kita, tetapi dalam terang firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini adalah tugas, meskipun punya risiko dan juga punya kesulitan, kita bisa salah dalam melakukannya. Daging akan mendorong kita untuk introspeksi diri, bisa memandang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tetapi satu hal yang pasti, untuk menjadi tolok ukur introspeksi kita itu sudah benar atau belum, yaitu bila introspeksi kita membuat kita makin mendekat kepada Yesus, maka introspeksi itu sudah benar. Sebaliknya, kalau introspeksi kita malah membuat kita semakin percaya diri alih-alih percaya Yesus, membuat kita menjauh dari salib Yesus, maka kita sedang membahayakan iman dan juga keselamatan kita. Pada saat mengintrospeksi diri, kita perlu membuka pintu dan jendela hati agar terang firman Allah menerobos masuk untuk memeriksa relung hati kita yang terdalam, agar nampak apakah hati kita itu kotor, ataukah sudah bersih, dan kalau bersih, sudah sebersih apa, masih bisa lebih bersih atau tidak. Injil memberikan kita dua bahan yang dibutuhkan untuk membersihkan hati kita, atau dengan kata lain untuk pertumbuhan rohani, atau dengan kata lain untuk memperbaiki diri kita. Dua bahan, apa itu? Yaitu kebenaran dan kasih karunia atau anugerah. Minggu lalu saya sempat singgung, tetapi mungkin ada yang belum mendengar renungan minggu lalu, atau mungkin ada yang sudah dengar tetapi lupa. Saya sedikit ulangi. Kebenaran adalah fondasi hidup, karena kebenaran berasal dari karakter Allah yang kudus, yang suci, yang moralnya sempurna. Dan hidup kita di dunia ini memerlukan kebenaran. Kebenaran adalah seperti struktur yang menjaga hidup ini agar berlangsung dengan teratur, baik, dan benar. Ya, namanya juga kebenaran. Tanpa kebenaran, hidup akan hancur berantakan. Kejahatan dan penderitaan akan merajalela. Kita menyadari kejahatan merajalela di dunia kita ini, dan penderitaan pun mengikuti. Anugerah di saat yang lain adalah pelekat dari sebuah relasi. Yang pertama adalah relasi kita dengan Allah. Anugerah, ya. Oleh anugerah Allah kita diselamatkan. Anugerah Allah menunjukkan kasih Allah, kesabarannya, kemurahannya, pengorbanannya, dan juga penerimaannya. Kalau kita memisahkan kebenaran dari anugerah, tinggal anugerah tanpa kebenaran, maka tidak akan ada perubahan hidup, tidak ada pertumbuhan rohani. Introspeksi diri menjadi sia-sia, sebab tidak ada kekudusan yang dikejar. Yang ada hanyalah orang-orang yang besar kepala, yang terus berbuat dosa dan membuat kekacauan. Kalau kita memisahkan anugerah dari kebenaran, hanya kebenaran saja, maka timbul apa yang nampak seperti kekakuan atau keras.
Semua orang akan gagal, semua orang akan jatuh. Sebab tidak ada yang sempurna, hanya Allah yang sempurna. Itulah sebabnya Allah memerintahkan kita untuk jangan menghakimi. Bahkan Paulus menuruti, dia tidak berani menghakimi dirinya mendahului Allah. Hanya Allah yang berhak. Kita mengintrospeksi diri dengan firman Allah untuk menaati dan karena kasih kita kepada Allah. Tetapi hanya Allah yang bisa menghakimi dengan tepat dan adil. Jadi kita perlu mengintrospeksi diri, tetapi kita perlu gandengkan sertai dengan anugerah Allah. Itu maksudnya. Jadi selama di dunia ini kita selalu membutuhkan dua bahan itu, kebenaran dan anugerah. Dan dalam renungan minggu lalu saya tambahkan bahan yang ketiga yaitu waktu. Karena kita butuh waktu untuk menginternalisasi kebenaran itu menjadi bagian dalam hidup kita. Dan inilah saudara, introspeksi diri yang baik, yang benar-benar baik bagi jiwa kita. Jenis introspeksi yang membawa kita dan mendekat kepada Injil, tinggal di bawah kaki salib Tuhan Yesus, yang membawa kedamaian jiwa, menyadari kesalahan tetapi tidak membawa kepada kehancuran, menyadari kesalahan tetapi membawa kepada pengharapan di dalam Yesus. Kiranya Tuhan menolong Anda, mungkin di antara kita ada yang merasa rendah diri, merasa diri Tuhan, contoh saya tidak mampu berubah, frustrasi dengan keadaan saya. Saudara, datanglah kepada Yesus, ada anugerah kekuatan. Terimalah Roh Kudus. Kalau Anda merasa belum, mintalah Tuhan berikan Roh Kudus itu. Kalau saudara belum betul-betul punya iman yang menyatakan engkau adalah anak-anak Allah, berdoalah sungguh-sungguh seperti seorang pemungut cukai yang Tuhan Yesus gambarkan berdoa di bait suci. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya kalau ada di antara kita yang merasa diri saya sudah cukup baik, periksalah kembali apakah benar kita sudah benar-benar bersih, ataukah kita sedang menutupi dosa kita dengan kerohanian yang palsu. Apakah kita bersih karena darah Yesus, karena Injil, atau sebenarnya kita hanyalah merasa diri kita bersih. Tetapi seperti kata Tuhan Yesus dalam Matius 7, sebenarnya ada balok yang bercokol di mata kita. Datanglah kepada Yesus, ada kebenaran untuk menilai diri dengan lebih tepat. Satu-satunya kebenaran yang menolong kita untuk menilai diri dengan tepat. Tetapi juga di sana ada anugerah, sekali lagi, untuk pengampunan dosa, dan juga untuk pertumbuhan rohani yang sejati. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya.